Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tema Project. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan dukung terus channel Tema Project untuk terus berkembang. Di video kali ini gua bakal bagi ya tutorial atau tips ya untuk penyetelan karbu. Sebelumnya udah sih gua bikin tentang penyetingan karbu, tapi itu tidak ini ya, nggak terlalu rinci, kayak nggak terlalu detail juga. Mungkin ini part 2 nya. Jadi gua ini dapat karbu ya, kedapatan karbu dengan harga murah yang disebabkan dari ownernya. Yang pertama itu katanya susah disetel, nggak bisa setel, berebet dan lain-lain. Tapi bentuk karbunya ya seperti ini, udah dari skep-skepnya udah seperti ini, bagian karbunya seperti ini, udah tempel-tempelan ya kan. Mungkin dari Tema Project bisa bagi tips ya untuk penyetelan karbu biar langsung enak ya, atau langsam dipakai juga untuk harian enak. Jadi sebenarnya karburator ini mau tipe apapun dengan harga berapapun, jadi itu tergantung settingan ya atau penyetelannya. Ada yang bilang katanya karbu itu susah setting, karbu susah langsam, susah dapet ini tarikannya. Itu sebenarnya karena penyetingannya ya, bukan karena dari karbunya. Mungkin ada ya dari karburator KW itu biasanya dari lubang airjet itu yang kurang presisi, dan dari lubang-lubang yang di dalam ini juga ada yang kurang presisi atau yang lain-lain ya. Ini tipenya Keihin ukuran 30 ya, PWK. Kita langsung aja untuk proses penyetelannya. Ini tanpa dirubah-rubah, langsung aja ya, langsung kita pasang. Kita setel dulu untuk setelan anginnya. Tuh, dia nggak mau langsam ya untuk karbu. Yuk. Lanjut. Ambil digas. Yang benar. Oh, rekan saya ini belum makan kayaknya. Ayo. Gasnya tipis aja. Oh, yang bener. Digas, ambil digas. Iya, gua udah gagas gua. Oh, wah. Nah, jadi ini karbu yang setelannya nggak normal ya. Ya, untuk RPM bawah pas dari 3000 RPM itu seperti ini. Untuk setelan angin itu udah keluar ya. Untuk setelan anginnya, setelan angin udah keluar, tapi dari karbu belum normal juga. Jadi ciri-ciri karbu yang nggak normal itu dia untuk waktu stasioner dia ngesosnya itu suaranya keras ya kayak tadi. Terus untuk speedometer juga itu menunjukkan ya, atau dari odometer nih menunjukkan bahwa jarum ini berat banget ya, buat naik ke atas tuh berat kayak ketahan. Jadi itu dari si karbu itu campuran sama bahan bakar ya, campuran udara sama bahan bakar itu tidak sesuai. Mungkin kita lanjut aja untuk bongkar ya karbunya. Nah, jadi teman-teman kan tadi udah lihat tuh ya, waktu karbu ini dipasang dia kayak gitu, berebet di bagian bawah, lalu ke bagian tengah itu tenaga kayak ketahan ya, kayak ketahan. Terus untuk sampai 10.000 RPM itu kayak gimana ya, kayak tenaga nggak lepas banget ya. Langsung aja coba kita buka ya untuk dalamannya. Nah, jadi untuk karburator ini udah kebuka ya. Untuk karburator bagian perutnya ini udah kita buka. Langsung aja kita buka bagian pelampungnya. Kita cek dulu untuk ukuran dari main jet sama pilot jetnya. Kita cek untuk main jet dulu ya, main jetnya dulu kita cek ukurannya. Untuk main jet ini ukurannya 120 ya. Bisa teman-teman lihat ukurannya 120. Lalu kita buka untuk pilot jetnya. Nah, untuk pilot jet kita lihat. Untuk pilot jet ukurannya 48 ya, teman-teman bisa lihat
ukurannya 48. Lanjut kita ke bagian ini ya, ke bagian rumahan ini. Kita buka untuk melihat lubang air jetnya. Lubang air jet masih normal ya, masih standarnya, belum ada rojokan. Bisa lihat. Nah, jadi buat teman-teman ya, ada yang berspekulasi bahwasannya kalau misalkan kita memperbesar lubang air jet ini, settingan karbu jadi enak, settingan karbu juga jadi gampang dapatnya. Itu kalau menurut gua nggak juga sih kayak gitu, karena gua udah pernah dulu besarin ini ya, bagian lubang air jet ini, alhasil malah karbu susah banget di setel, alhasil karbu juga itu malah blendeng ya. Mau pakai ukuran main jet sama pilot jet yang kecil itu masih aja blendeng, karena untuk bagian air jet ini kalau menurut gua fatal banget ya kalau sampai digede-gedein. Jadi kita usahakan, kita maksimalkan itu lewat head nozzle, pilot jet, main jet, sama ukuran nozzle-nya yang kita mainin dan ukuran jarumnya. Jadi buat teman-teman, untuk bagian dalam sini ya, atau lubang-lubang air jet itu jangan sekali-kali kalian rojok, jangan sekali-kali kalian perbesar, dan jangan sekali-kali kalian aneh-anehin ya atau macam-macam. Soalnya sepengalaman gua untuk karbu, dia kalau untuk air jet itu udah dirojok, udah diapain tuh, dia malah susah settingnya ya. Dia untuk ngeses karbu waktu stasioner itu pasti suaranya keras ya, ngesesnya. Jadi kalau karbu yang normal, yang karbu yang settingannya dapet, itu ngesesnya hampir nggak ada, bahkan suaranya kecil banget untuk ngesesnya. Nah, untuk bagian ini jangan sekali-kali kalian pernah rubah-rubah ya. Kita lanjut untuk ke bagian rumahnya ini ya, untuk rumah nozzle dan yang lain-lainnya dan teman-teman. Nah, ini lubangnya ya, lubang dari air jet yang masuk ya ke dalam sini. Dia tembus ke dalam lubang ini. Tembus ke dalam lubang ini, dia nanti bakal ngabut ya, menjadi pekabutan ya untuk bensin, untuk pencampuran udara itu lewat sini anginnya masuk dalam sini, dan yang ini itu tembus ke belakang sini ini ya, seperti ini. Jangan juga untuk bagian ini kalian perbesar, dan ya untuk lubang-lubang bagian ini jangan pernah diutak-atik ya atau diperbesar, karena untuk settingan nanti bakal jadi susah ya, Mungkin kalau kalian mau memperbaiki untuk bagian lubang-lubangnya itu cukup dihaluskan saja ya, dihalus-haluskan saja, jangan diperbesar. Dan dicek juga untuk bagian lubang-lubang air jet ini ada kotoran yang menyumbat atau tidak, karena kotoran yang menyumbat itu sangat berpengaruh dalam penyetingan ya, atau dalam penyetelan karburator. Lanjut ke bagian nozzle. Untuk nozzle ini masih pakai standarnya ya, untuk 8 hole, bisa teman-teman lihat ya, 8 hole. Untuk bagian ini juga jangan pernah diperbesar, jangan di custom ya. Ini bekasnya sering banget nih, bekasnya di setting sampai seperti ini jadinya ya, sampai rusak. Untuk main jet tadi sudah, dan untuk pilot jet juga sudah. Kita lanjut ke head nozzle. Ini head nozzle-nya standarnya. Head nozzle itu ukurannya segini ya. Ini nggak bisa diukur, maksudnya nggak ada ukurannya, tapi bisa perbandingkan ya dengan head nozzle lainnya. Itu caranya cukup mudah untuk melihat ya ukurannya dari head nozzle itu berapa. Jadi caranya cukup menggunakan jarum. Nah, tadi kan dia berebet di bagian bawah sampai ke atas, berarti itu head nozzle yang bermasalah. Karena head nozzle ini untuk mengatur keluar dan keluar banyaknya bensin ya,
keluar banyaknya bahan bakar itu diatur dari si head nozzle. Nah, jadi cara mengukurnya itu cukup mudah. Kita masukkan. Nah, lalu kita bandingkan, kita contohkan dengan head nozzle yang lain ya. Nah, contohnya kita menggunakan jarum ini ya. Nah, ini contoh untuk mengukur head nozzle ya. Untuk mengukur head nozzle. Untuk pengukuran head nozzle ini cukup menggunakan jarum saja. Nah, jika dia masuk, itu berarti ukurannya besar. Jadi kan di bagian ini itu ada kayak semacam sekat ya, semacam sekat. Ini jarum yang tadi kita pakai di motor ini, di waktu motor hidup tadi. Ini pakai jarum ini ya, YJE. Jadi kita masuk seperti ini. Nah, jika masuk, berarti ini ukurannya besar ya. Kita perbandingkan dengan head nozzle yang kecil atau yang bentuknya seperti ini. Kita coba masukin. Nah, ini nggak mau masuk, dia hanya mentok seperti ini. Beda dengan yang tadi. Yang ini dia mau masuk sampai ke tulisan, sampai masuk ke tulisan ya. Sedangkan yang ini dia hanya mentok di bagian sini. Nah, jadi untuk fungsi dari head nozzle itu untuk mengatur pengeluaran ya, bahan bakar ya, atau banyak sedikitnya bahan bakar yang diatur masuk ke ruang silinder. Nah, jadi seperti inilah siklusnya atau cara kerjanya itu seperti ini. Jadi jarum itu semakin runcing karena untuk putaran atas itu semakin banyak ya kebutuhan bensinnya, makanya dibikin seperti ini. Tapi untuk jarum juga itu kalau terlalu runcing, bensin tuh terlalu banyak masuk ke dalam ruang bakar. Jadi alhasil bahan bakar tidak terbakar dengan sempurna karena terlalu banyak bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar, yang kapasitasnya harus sesuai ya dengan karburator itu sendiri atau ukuran-ukuran part-part dan lainnya. Nah, kita lanjut kalau untuk bagian pelampung. Pelampung ini juga berpengaruh terhadap kestasioneran motor ya, atau karbu juga itu berpengaruh untuk langsamnya karburator ya. Ini sangat berpengaruh. Jadi pelampung itu dia ada banyak sedikitnya ya. Kalau kita atur ini kan, kalau yang bagian ininya besi kayak gini, dia itu bisa diatur ya, bisa dibengkok-bengkokin. Nah, jadi kalau terlalu seperti ini, itu kapasitas bensin yang di dalam mangkok karbu itu terlalu sedikit. Alhasil bensin sering tekor ya. Bensin itu waktu kita gas, nanti kita turunin gasnya, motornya mati. Nah, itu karena ini ya terlalu seperti ini. Ya normalnya itu adalah lurus ya, sejajar, itu normalnya. Dan jangan juga terlalu ke atas, karena terlalu ke atas itu bisa menyebabkan karburator itu banjir. Karena mangkoknya yang di karburator itu kan nampung bensin hanya sebatas ini ya, hanya sebatas ini. Dia kalau terlalu berlebih dia bakal keluar lewat sini, lewat pembuangan. Itu bakal banjir karbu. Nah, lanjut untuk bagian main jet. Untuk main jet itu gua pakai ukuran 95, nantinya itu gua custom ya. Gua custom seukuran 120 tapi masih di bawahnya 120 ya. Nah, itu bisa teman-teman bisa lihat tuh lebih besar yang sebelah kanan ya. Lebih besar yang sebelah kanan. Karena untuk main jet itu yang terlalu besar, motor di putaran atas itu bakal ngempos. Waktu kita gaspol itu bakal ngempos ya. Jadi untuk main jet juga itu harus sesuai. Kalau untuk main jet yang terlalu kecil, motor itu cuman jerit ya. Motor cuman jerit tapi nggak ada larinya motornya. Jadi teman-teman juga jangan beranggapan semakin besar
main jet itu bakal membuat motor semakin kencang. Itu salah ya, salah banget. Karena main jet itu juga harus sesuai. Karena main jet itu bekerja waktu di putaran menengah hingga putaran atas. Nah, cara pengukuran main jet, kalau misalkan kadang main jet itu ada yang sama-sama ukuran 120, tetapi dia untuk lubangnya itu berbeda. Untuk lubang dalam ini, yang lubang kecil ini, itu berbeda. Nah, kita contohkan aja. Ini kan tadi udah gua custom ya, untuk bagian lubang tengahnya. Cara pengukurannya seperti ini. Nah, kita pertama masukkan dulu, atau kalau misalkan terlalu besar, kita bisa pakai jarum yang lebih kecil. Mana tadi jarum yang lebih kecil? Nah, ini dia. Nah, ukuran seperti ini, cara mengukurnya seperti ini. Kita masukkan aja seperti ini, lalu kita ukur pakai tangan, mentok ya segini. Nah, lalu kita ukur dengan jarum, Kita ukur main jet yang custom tadi. Nah, ya. Ini ada perbedaan. Berarti kesimpulannya main jet yang kita custom tadi, yang gua custom tadi itu lebih kecil dari yang 120 ya. Seperti ini. Nah, ini kan mentok. Kita coba yang satunya. Nah. Oke. Jadi kenapa gua lebih Gua lebih milih kayak ukuran-ukuran yang tadi udah gue jelasin, karena sebelum gue mau melakukan penyetelan itu harus paham dengan karakter mesin. Sebenarnya nggak bisa disamain. Misal contoh, gue nyetel di karburator ini di Satria F. Mungkin teman-teman ada yang nyetel karburator di Honda Tiger, Honda Mega Pro, atau yang lain-lainnya, termasuk kayak Matic ya, motor Mio atau motor lainnya lah. Nah, jadi harus paham dulu dengan karakter mesin. Karena menurut gua untuk ukuran yang ideal ya, untuk karburator, untuk ukuran yang ideal itu rata-rata kelas 150 cc ke atas itu menggunakan pilot jet ukuran 38. Sedangkan untuk main jet itu lebih ke 120 hingga 122. Itu untuk motor yang berkapasitas 150 ke atas. Nah, kenapa gua menggunakan main jet yang custom ya, yang kecil? Kenapa nggak pakai yang ukuran 120? Nah, itu karena dari segi portingan motor gua ini udah besar. Lalu untuk bagian karbu itu juga menggunakan PWK 30. Kalau menggunakan PWK 28 itu bisa diatur lagi ya ukuran main jet dan pilot jet. Apalagi untuk bagian nozzle ya dan head nozzle. Kalau untuk nozzle itu teman-teman untuk perubahannya cukup merojok bagian ini, lubang-lubang ini ya, seukuran jarum pentul ya, seukuran jarum pentul. Jika untuk gas-gasannya lambat, itu teman-teman bisa rojok ya, karena untuk percampuran udaranya itu mungkin bakal lebih sempurna. Nah, yang pertama kita lanjut untuk ke perakitan. Kita cek kalau di sini tidak ada kotoran ya, langsung kita pasang. Untuk karet juga kita cek ada yang sobek atau ada yang sudah keras atau sudah ini ya, sudah aus karetnya, maksudnya udah masuk ke dalam gitu, udah nggak keluar kayak gini. Nah, sekiranya semua masih normal, lanjut untuk kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Lanjut kita baut ya. Jika sudah terpasang, lanjut kita pasang untuk head nozzle ya. Kita lanjut pasang untuk head nozzle-nya. Kita pasang juga nozzle-nya, karena head nozzle itu dia menyatu ya, atau kencengnya dia tergantung dari dorongan ini ya, dorongan dari si nozzle-nya. Kita pasang pelan-pelan hingga masuk. Nah,
Jadi gambarannya seperti ini ya, jadinya tuh nongol. Ini tadi karena sudah dicoak, kita coba luruskan. Nah, baru kita kencangkan lagi. Oke. Kita kencangkan menggunakan kunci 9. Pastikan kenceng, tapi jangan terlalu kenceng banget karena ini drat kecil ya, bisa aus atau dol. Lanjut untuk ke bagian nih pilot jetnya yang sudah gua custom seperti ini ya, yang gua potong. Kita kencangkan menggunakan obeng min. Tadi main jet untuk pilot jetnya ukurannya 38 ya. Untuk pilot jet ukurannya 38, custom dipotong pendek. Pastikan benar-benar kencang ya. Nah seperti ini. Lalu lanjut untuk ke main jet. Main jet yang ukuran 95 tadi kan kecil, jadi kita custom hampir sama dengan ukuran 120 tapi lebih kecil karena sepermikronya ukuran main jet itu berpengaruh ya terhadap performa motor. Nah, kita kencangkan juga. Nah, lanjut untuk ke bagian pelampung ya, atau float ya, floating pelampung. Kita pasang. Nah, pastikan seperti ini ya. Nah, dia pas sejajar garisnya dengan garis atas, terus jajar, jangan terlalu ke dalam, jangan sampai dalam banget kayak gini, itu pasti bakal banjir. Nah, kita pasang juga mangkoknya lagi karena untuk bagian dalam itu sudah selesai. Nah, kita pasang mangkoknya. Waduh, ini karbu kasihan banget ya, nasibnya udah kayak gini bentuknya. Tapi mudah-mudahan nih karbu jadi enak. Jangan lupa kita kencangkan botnya. Nah, jadi ini sudah selesai ya. Udah selesai. Jadi buat teman-teman itu penyetingan yang harus diperhatikan dari awal itu adalah ukuran ya, atau dari karakter mesin kalian. Yang pertama, kalian pahamin karakter mesin kalian dulu ya, dari segi cc, dari segi lubang intake dan lain-lain. Misal mesin 125 cc kita pakai karburator ukuran 26 dan seterusnya bisa menggunakan karburator ukuran 28, karena misal mesin cc kecil menggunakan karburator yang besar itu alhasil untuk tenaga itu tidak maksimal ya. Untuk tenaga itu nggak maksimal karena pengeluaran ya, pengabutan bensin itu lebih cenderung besar ya, tidak sesuai dengan kebutuhan mesin kalian. Jadi alangkah baiknya itu yang paling pertama diperhatikan itu adalah karakter mesin, lalu ukuran karburator. Itu harus benar-benar diperhatikan karena itu dapat mempermudah dalam penyetingan ya, atau penyetelan. Nah, jadi ini udah selesai. Kita pasang untuk skepnya ya di motor, lalu menggunakan jarum GL Pro Neotek. Dia belum ada custom ya, belum ada rubahan. Kalau untuk jarum kita pakai nomor 1 dulu ya, kita atur klipnya paling atas, lanjut kita pasang. Nah, ini karbu yang udah kepasang ya, jadi seperti ini penampakannya, beda ya dari tadi yang sebelumnya. Dia untuk langsam seperti ini, alhamdulillah ya, dapat murah, karbu juga enak. Cuman ini untuk skepnya suaranya emang kayak gini ya, untuk PWK rata-rata kalau kita pegang halus. Nah,
Kita coba gas. Masih mau langsam. Sekali lagi. Jadi ini karbu yang penampakannya normal ya. Nah, jadi untuk kita tahu atau enggaknya karbu itu normal apa enggaknya, itu dari ini ya, dari odometernya, dari speedometer ini kita lihat dari 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Dia ada berebet atau enggaknya. Kita tes. Nah, jadi untuk penyetingan karbu itu mudah. Mungkin teman-teman yang pemula juga itu bisa melakukan sendiri di rumah. Yang pertama itu teman-teman ya, gue ulangin, teman-teman harus paham dulu dengan karakter mesin ya punya teman-teman. Lalu ukuran karburatornya. Untuk karburator mau jelek mau bagus itu semua tergantung dari settingannya. Baik lagi, hal yang paling intim ya atau paling vital di karburator itu adalah ukuran head nozzle, ukuran jarum, dan ukuran main jet. Untuk pilot jet itu hanya waktu stasioner ya. Kalau dia sekiranya terlalu besar itu bakal keluar asap hitam. Untuk sekiranya terlalu kecil dia motor susah untuk hidup. Nah, seperti ini ya untuk penyetingannya. Nah, mungkin cukup ya untuk penyetelan karbunya, karena ini udah ketemu juga. Untuk setelan angin itu menyesuaikan ya, untuk teman-teman bisa setting sendiri ya, bisa teman-teman putar-putar. Cukup sekian penyetingan karburator ala TMA Project. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya di rumah. Cara penyetingannya seperti apa, mungkin punyai motor yang sama seperti ini. Untuk spek mesin ini standar porting ya. Untuk spek mesin itu standar porting, dari ukuran seher standar, dari ukuran noken asnya itu masih standar semua, cuman dia porting aja dan kita ganti karburator ini. Cukup sekian dari TMA Project, semoga video ini bermanfaat. TMA Project mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.